semua cancel mas. Ya. Wayang itu sudah menghasilkan apa? Sudah menghasilkan anak istri? Enggak lah mas, maka saya di mana-mana juga menyampaikan kepada generasi muda jangan menjadi pendongeng, biar Pak Bagong aja. Oh gitu. Tapi ada tapinya mas. Tapi apabila punya rasa dan hati, monggo. Atau punya pekerjaan yang lain, silahkan menjadi pendongeng. Ya, sekarang itu gini loh Mas Bagong Subarjo yang terhormat. Anak-anak itu sekarang semuanya pegangannya Android, pegangannya HP. Terus di situ ada kartun-kartun yang menarik gitu Mas. Macam-macam gitu. Kok sampean kok malah ninggal di kartunnya terus neng dongeng padahal itu malah harus ditinggalkan Mas. Kartun juga hilang mas. Bukan kartun besar kan sekarang juga memakai itu. Jadi sudah nggak ada. Jadi sudah almarhum. Enggak lah mas. Gini. Ini kan kemarin saya juga mengunggah di WA temen ada yang ngomong masih bisa dibaca bahwa kuno orang bakal maju dan lain sebagainya. Cek bahwa mantayu dan game dan lain-lain. Saya aminin aja, amin. Tapi di sisi lain ternyata beda mas. Kenapa saya masih diundang ke sana kemari? Itu karena beda. Mereka ternyata justru orang tua, para guru itu masih membutuhkan orang-orang seperti saya. Ya. Karena dengan kondisi yang mas ceritakan tadi masih ada sisi lain. Sebenarnya mereka itu kan juga tidak menghendaki anak-anaknya terpenjara oleh kotak pipih yang selalu digesek-gesek setiap hari mas. Karena itu merupakan candu mas. Itu lebih dari narkotika mas. Itu. Nah, karena itu orang tua yang berpikir arif kepada anaknya masih memberi kesempatan saya. Mereka udah judek mas memberitahu. Walaupun hasilnya juga ada 1-2 yang bisa. Itu mas. Jadi apa yang masih diperlukan itu kembali ke apa ya? Kembali ke nilai-nilai leluhur. Kalau zaman sekarang enggak mas, enggak nilai-nilai leluhur sebenarnya. Jadi memberi pengertian bahwa apa-apa yang sudah terjadi ini sangat perlu untuk kita. Tapi bagaimana mensikapi dengan adanya yang namanya kotak ajaib itu tadi mas. Android atau handphone. Iya itu mas. Jadi bagaimana menggunakan itu secara benar. Ya, jangan sampai melebihi dari kepentingan yang sebenarnya harus mereka lakukan. Gitu. Kalau itu dilarang juga nggak bisa karena itu sudah ada dan semua nggak bisa mas. Itu persoalan yang pelik sebenarnya. Tapi minimal saya melu cawe-cawe bab itu kepada keluarga dan anak-anak. Beberapa orang mengkhawatirkan tentang hilangnya tradisi tutur, dimensi-dimensi kebudayaan yang hilang karena individualisme, egoisme, karena sekarang yang dibilang kota ajaib itu kan menjadi cenderung mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu kan? Iya. Orang bisa hanya berjarak 1 meter tapi sibuk dengan masing-masing. Iya. Ya itu juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan siapapun sebenarnya, tapi yang jelas saya itu dari 79 sampai 2021 sangat lama mas. Maksud saya belum pernah ada yang ngaruh yang dari pihak-pihak yang berkompeten tentang
tentang budaya tutur. Pihak yang berkompeten itu apa, Mas? Ya yang peduli dengan anak-anak melalui budaya tutur. Maksudnya lembaga pemerintah atau lembaga biasa pendidikan? Pemerintah, biasa yayasan, biasa apa. Ya mereka, dan bukan saya sendiri karena saya juga ketemu dengan tunggangan-tunggangan muda kan, tunggangan-tunggangan yang sudah nasional banyak hal. Kan jadinya Jogja ini istimewa dan ada dana istimewa. Saya tahu dengar bahwa itu ada dananya dari Mas Nardian loh, mungkin Mas Nardian pernah terima. Saya pernah dikecewakan. enggak lah Pak, enggak usah. Maksudnya begini Mas. Gaya ngayu rawani mengkritik. Enggak. Saya memang enggak perlu mengkritik. Sebenarnya mereka, jadi maka itu yang perlu didongengin itu orang-orang itu Mas. Pengen saya, kalau ada kesempatan. Oke. Sekali-kali senang deh, ketaruh joget-joget. Enggak, maksudnya gini. Ya, kalau tidak, mereka tidak buta kan, mesti bisa melihat tidak tuli, bisa mendengar itu. Iya. Maaf, walaupun saya tua dan saya sedikit sekali mungkin di yang namanya kota itu bisa dicari kok saya. Di titik situ sudah ada kok bahwa Bagong Subarjo Sanggarwangtung itu sudah ada kok. Iya Mas, sudah ada. Ya, buktinya yang datang ya kayak Mas Radian, teman-teman mahasiswa, ya guru-guru SD. Bener Mas, dosen, dan mereka-mereka yang memang benar-benar dengan hati tulus mengabdi kepada kepedulian anak-anak dan budaya bahkan mereka. Tapi belum pernah ketika, walaupun saya bukan KTP sini yang berdomisili Sleman 6 tahun, udah ada yang orang-orang pernah kok, malah saya itu diundang malah mereka marah. Jadi pas ya nggak marah, tapi saya tahu bahwa dia kesal. Jadi saya diundang dongeng pada perhelatan. Iya cerita orang. Apa cerita? Jadi nek ana sing perhelatan festival dalang anak Mas. Oke. Saya kan setelah penjurian saya pengumuman biasa ada jeda. Oh, ada selingan, ada apa gitu? Lalu saya dengar waktu itu dari MC-nya, sambutan-sambutan itu bupatinya nggak datang, diwakilkan. Lalu dari dinas kebudayaan Sleman nggak datang, diwakilkan. Nah, ketika itu saya mengambil cerita Bandung Bondowoso kan, tak kayak limbuan barang wong sing mesane ora anak-anak kabeh dalang. Nah, ning limbuan itu saya masukkan itu. Saya rada bengok lah. Nek ngene iki buang dit oke, wong nyangoni aku ya oke gitu. Nah, saya sendiri berangkat sing ngiringi yogane nggon festival kuwi lan ngirit saya berangkat sendiri. Oke lho Mas. Tak pek dhewe lumayan. Ya ngopo nek mereka ngomong kebudayaan itu begini, pengkaderisasian dalang itu begini, ngopo nek meng ngekei duit tok terus ora emosi itu. Ketika itu emosi tenan, lho ngopo lah Mas? Gitu. Kok kita pernah diajak ngomong, diajak sharing. Ya wes. Proposal sing daki. Nah, enggak pernah saya enggak proposal. Saya enggak proposal lho Mas. Ora aku ngewangi ngomong ke kae lho. Nah, itu demi kebudayaan. Betul. Ternyata ngirit. Enggak pas. Jadi kalau mereka nggak mau ketika menghadiri itu kan sebagai orang yang terpandang harusnya ya datang ngombiongi syukur nganti bubar, mengapresiasi finalis bubar nyalami ketika memberi hadiah, maksud itu diwakilkan. Nek mereka dalang-dalang sadar kan sakjane gak nampa piala wae. Ya, ngapain mengadakan tapi ternyata hanya apa ya, bentuk apresiasinya itu. Dan itu tidak 1-2 Mas sebenarnya hal-hal. Tidak 1-2 dan berkali-kali. Oh, iya. Dan artinya banyak kejadian yang begitu Mas. Ya, saya kira itu cerita klasik ya. Cerita klasik dan ada yang lebih buruk lagi Mas. Ya. Nggak usah saya sebut kegiatannya apa-apa, pernah saya diundang. Pak, nanti memberi workshop dan dongeng kepada kegiatan ini. Karena nek tak singgung nanti mesake, karena nanti akan, kalau ini kan berurusan dengan panitianya. Ya Pak, datang
sini. Awalnya Pak ini cuma ada sekian Pak A. Oh ya nggak apa-apa. Terus balik proses acara Mas. Terus disodori tanda tangan banyak itu toh 6 lembar. Tak tiliin nilainya kan oke. Terus apa? Dia loh, nilainya nggak ngerti. Belum ngerti waktu itu. Tak tanda tangan aja. Terus dia bilang, Pak, nanti minta nomor rekening. Saya transfer. Enggak sekarang, Pak. Ya wis boleh. Oh, ini wis tanda tangan. Wis tanda tangan. Ini nilainya belum ngerti. Ngertinya saya seperti yang sudah persetujuan itu. Boleh. Pak harus BPD. Akhirnya kan terkosong buka BPD. Ya. Jane ora butuh aku buka ya tahu tak kene nomor rekeningku sing biasane ra gelem. Tenan Mas. Ditransfer Mas. Ngabarin Pak udah transfer diting kok. Hampir 3 kali lipat Mas. Sing mlebu rekening saya. Ya. Kok kaya ngene ya. 3 kali lipat itu maksudnya dari honor. Dari yang dijanjikan. Nilainya 3 kali hampir 3 kali. Maksudnya gimana nih? Misalnya yang diterimakan semua yang diterimakan saya kudu nilainya A. Nilainya A menjadi 3A. Jadi lu oke. Iya. Aku telu teh. Dasar ngerti terus saya ki ajaib ki. Sik to. Nah tak terus ke ceritane sik. Nah, terus 3 hari baru. Aku ya pengen aku ngono kuwi. 3 hari baru nelpon Mas. Pak Bagong, maaf. Itu yang 2A tadi sebenarnya bukan untuk Pak Bagong, panitia masih membutuhkan ini, saya masuk include-kan ke kegiatan Pak Bagong piye Rijal. Saya tak joget. Nang. Ning saya ora kurang akal, Mas. Bersih, ning saya ora kurang akal. 3 kali lipat aku ya gelem. Nah, ya cepet kabeh ya gelem. Nah, akhirnya kan aku Mas masuk toh. Udah ditanyakan. Saya berdalih, "Lho piye, Mbak? Kok lucu?" saya bilang gitu. "Kok aneh? Dari awal nggak gitu loh, Mbak. Berarti bla 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 saya. Nah, berarti Mbak elok ini saya wes. Oh, gimana toh Pak Bagong itu blaus terus Pak Eno. Terus akhirnya seminggu nelpon lagi, "Pak, saya mau ke rumah tapi ternyata bawa laki-laki banyak itu." Ada 3-4 orang Mas. Apa kuwi kok ngolak? Ya mau nanjih ke itu, mungkin saya takut dikira atau nggak tahu, tapi ternyata kan itu mbak-mbak itu kan. Sing terus wes gimana Mbak? Saya tetap halus saya gini Pak, bahwa itu transfernya keliru. Mbak ini yang transfer, saya tidak bodoh loh Mbak, dan saya tidak mau aneh-aneh dan neko-neko Mbak. Ini yang transfer bukan Mbak loh, ini dari bendara itu saya bilang gitu. Ya, ada capnya, ada apa, yang transfer bukan Mbak. Kan saya pinter, sebelum itu saya kan jaluk apa, semacam bukti bahwa itu keuangan dari sana sudah difoto ke saya, jadi saya gini. Terus, tapi Pak ini bener Pak, saya jadi tombol ini loh. Enggak Mbak, panitia itu enggak bisa begitu Mbak. Mesti ini juga sebenarnya dana untuk saya, tapi Mbak yang sebenarnya enggak bener. Sebenarnya dari muka Mbak wis ngomong wae api-apian karo aku itu sudah biasa Mbak. Jaluk pirang persen. Nah, atau berapa ya saya mau dikasih berapa ini sebenarnya sekian. Ngenopo Mbak kowe kok ora ngono? Dan saya enggak sekali 2 kali orang begitu ya bilang gitu. Ya lah Mas. Terus enggak Pak, kalau bisa sekarang, nah ini sing elek banget gini Mas. Ya sudah Pak, enggak apa-apa, paling tidak saya separuhnya yang sisanya. Itu elek banget tapi wis ketak. Oh ya kalau gitu nggak apa-apa Mbak, tapi duitnya sudah habis. Terus masih yang ketoknya mono sudah tak kronologis kan, masih yang ketoknya medeni gue karakternya ini mbok wis gitu itu. Akhirnya pulang ya udah selamat jadi DU apa Pak. Akhirnya enggak ya enggak sudah di tas ya. Kan nggak mungkin dong tiru. Ya toh nggak mungkin. Itu mesti jatah saya itu. Olah Mas. Ya. Itu Mas.
iki wis ana pembuktian, wis ditransfer ping 3, wis sah. Ning terus saka ngisor diparani. Ya, atau mereka memang kurang cerdik Mas, nggak pengalaman. Kalau mereka pengalaman sebenarnya harusnya disiapkan duit ketika saya manggung itu dengan nilai A itu tadi. Nah, dia mentintu-intukan toh. Mungkin aku juga ora ngerti ngono kuwi carane. Ya makanya nanya dulu ke dia kalau ora. Memang prediksiku ketika saya wis dikonokke ya. Bahaya dikadain. Cilaka wis itu pasti itu pengalaman-pengalaman. Jadi Mas, kalau dari cerita seperti itu Mas, saya tanya dulu nih tentang klasifikasi dulu atau definisinya ya. Sampean ini apa ya seniman nek masuk nenggon kategori apa ki seniman apa ya? Ya apa? Seniman tradisi, seniman dongeng, seniman apa Mas? Orang ngerti. Orang peduli. Orang peduli. Tetapi sampean berprofesi kalau saya dibilang saya pekerja seni, oke malah. Beliau ini adalah pekerja seni dan kemudian sering dipekerjakan untuk kepentingan-kepentingan yang besar, entah itu lembaga pendidikan, apakah itu lembaga pemerintah dan sebagainya. Artinya ada keahlian yang dibutuhkan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan para penanggap tadi. Tetapi beliau tadi cerita kadang-kadang mengalami hal-hal yang semacam itu. Sekali dua lah. Ya cuma sekali dua dalam setiap tanggapannya. Gue nandes gitu, seneng ngono kuwi kita. Pertanyaanku adalah apa ini Mas sebetulnya? Menurut sampean pemerintah ini gimana sih memposisikan kesenian dan pekerja seni? Kurang serius. Buktinya? Tidak atau contohnya? Kalau contoh yang paling real begini, banyak teman-teman saya yang bilang sama saya, mbok nggonmu didaftarke neng dinas. Wayang dongeng ini, sanggar wayang dongeng. Lu ngopo? Saya bilang ngopo? Aku sih diundang, sih ditangkap. Ora, kok nek didaftarke iki nek dinas duwe acara memerlukan dongeng, memerlukan iki, workshop iki, kowe diundang. Saya jawabnya ya sepele, lho. Dinas mung ora ngerti lho Pak Bagong to aku. Jangankan cuma dinas Sleman, saya bilang gitu. Loh, mestinya yang dinas yang di DIY provinsi pun ngerti loh. Saya bilang gitu. Ya. Ora Mas tenan, kaya zaman masih belum pandemi kan di Taman Budaya itu kan sering ada event kalender tahunan yang setiap saat bulan terakhir atau berapa ada kesenian-kesenian itu. Aku itu mesti iso neng kono. Wis ora wae. Nah, ini sebagai contoh sebenarnya misalnya itu iya. Sampean punya nick enggak? Oh, punya. Nomor induk kesenian. Oh, enggak, kalau itu enggak. Sampean berbadan hukum dia? Enggak. Itu syaratnya jadi seniman di Jogja. Oh iya. Iya. Kalau enggak sampean bukan seniman. Pekerja seni. Oh iya, sampean bukan pekerja seni apalagi kan karena tidak punya nick dan tidak punya salah satu syarat atau bahkan mungkin satu-satunya syarat adalah punya nomor induk kesenian dan berbadan hukum. Meskipun Anda tidak berkarya, tetapi kalau Anda punya itu, Anda bisa dapat bantuan. Enggak lah. Bisa masuk kalender event. Ya terserah aja lah. Oh, sampean terlalu sombong sebagai seniman. Enggak sombong. Enggak Mas. Menurut saya itu apa ya? Mestinya mereka turba, mereka mestinya yang belusuan atau bagaimana? Tidak. Kan juga pernah diundang sih, pernah diundang ketika itu pengen mengakomodir segala kesenian, segala bentuk kesenian yang ada di DIY. Ada sekian puluh orang, banyak banget itu. Karena kalau itu saya dapat undangan, saya dapat undangan, walaupun undangannya lewat WA harus di-print sendiri, ya kan? Tapi saya pengen memperhatikan bahwa saya juga termasuk diundangkan suatu kehormatan.
Tapi ya akhirnya juga nggak ada follow up, tidak lanjut apa-apa. Itu sampai 2 kali itu. Terus Anda patah hati atau putus asa? Enggak Mas, memang sejak dulu karena saya harus cuman bekerja sendiri, single factor, kalau saya masih bisa mampu, ya saya bekerja sendiri. Bahkan ada hal yang saya di sini saya jarang ganjel itu ketika saya ke Melbourne Uni di Australia itu saya kan sampai Jakarta kan bingung juga kan mestinya, karena baru pertama kali ke Melbourne itu saya baru pertama kali keluar. Terus saya tanya teman saya yang di Australia, salah satu dosen Melbourne Uni itu, lalu beliau bilang, Pak Bagong nggak usah khawatir, nanti satu pesawat dengan Pak Bagong itu ada orang dari Kemenlu. Nanti coba saya kontaknya gitu. Ngontak itu cuma hello aja, Pak Bagong, nyari saya kan, iya saya ada. Enggak, karena kursinya juga beda. Sampai di sana udah nggak dikaruh gitu ya. Ya saya bersyukur karena yang undang bukan dari orang-orang kementerian, dari kebudayaan, dari pariwisata, itu kan termasuk sponsor kegiatan itu orang-orang Indonesia juga gitu. Gitu Mas. Jadi saya ke Singapura pun bukan dari pemerintah, atas undangan dari pariwisata Singapura yang butuh, yang membutuhkan, artinya bukan sombong khususnya saya. Ya hal semacam itu mungkin dialami teman-teman seniman yang lain, ya harus berbesar hati, selalu bersyukur aja bahwa kayak gini suasana berkesenian di Republik ini. Lebih ngeri lagi ternyata ketika ngobrol dengan Pak Peter sana dan keadaan dunia dongeng di sana, bahasa tutur di sana lebih dahsyat daripada Indonesia yang sebenarnya. Padahal Indonesia punya potensi yang luar biasa ya. Harusnya. Materi dongengnya setidaknya ya, dongeng Nusantara. Ya saya bilang cuma harusnya aja, ngapain saya ngomong banyak-banyak di kayak gini ya, mereka ya nemu ya sak geleme dhewe ya loh. Bahkan ketika saya di museum dongengnya di Sydney itu wayang apa-apa di sana, bahkan mereka kenal Timun Mas, kenal Kancil, kenal cerita-cerita kita, kubu menjadi kepompong dan lain-lain, dahsyat sekali. Dan mereka ketika saya ajak joget, saya ajarin gundul-gundul pacul sekitar aja, mereka applause, seneng sekali. Dan sebenarnya harapan-harapan kayak gitu sebenarnya udah pupus saya. Cuman saya kan lalu kembali ke hati nurani bahwa saya harus memberikan kepada anak-anak Mas. Jangan sampai istilahnya anak-anak kehilangan gegeman gitu loh. Ya apapun mereka ngomong nggak apa-apa. Seperti teman-teman saya kan banyak yang goblok, orang bakal ono duit dan apa semata-mata orang hidup itu duit aja Mas. Itu, iya toh.